warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan melanjutkan kembali pertemuan kuliah kita pada mata kuliah matematika. Pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan materi tentang turunan ya. Jadi yang kemarin kan kita sudah belajar turunan, tapi untuk aturan-aturan turunan dalam konsep persamaan yang sederhana. Nah, berikut ini kita akan mempelajari ya pada bagian yang kedua ini turunan ketika sudah menemukan beberapa persamaan yang mengalami mungkin perkalian, pembagian, atau pangkatnya nanti pangkat yang begitu besar ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari itu. Nah, ini untuk yang selanjutnya ya, poin kelima melanjutkan dari yang pertemuan kemarin, yaitu jika persamaannya berbentuk Y sama dengan U dikali V, maka Y aksennya atau turunannya adalah U aksen. Jadi di sini ya, keterangannya U itu adalah persamaan 1, V itu adalah persamaan 2. Jadi di sini perkalian dari dua persamaan. Jadi gimana nuruninnya? Kalau perkalian kan beda dengan penambahan atau pengurangan ya. Kalau kemarin kan penambahan dan pengurangan itu bisa langsung diturunkan. Tapi kalau perkalian kita menggunakan rumus ini, di mana Y aksen sama dengan U aksen dikali dengan V. V-nya berarti bukan V yang diturunkan ya, tapi V yang persamaan asli, sementara U-nya U aksen. Ditambah dengan V aksen. Nah, ini kebalikannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ditambah dengan V aksen dikali dengan U atau persamaan U yang pertama, bukan yang turunannya. Nah, misalkan seperti apa? Misalkan seperti ini. Tentukan turunan dari, nah Y-nya ini bentuk persamaannya adalah perkalian ya. Perkalian dari persamaan yang pertama, ini disebut dengan U. Nah, ini persamaan yang kedua atau disebut dengan V. Ya, jadi bunyi fungsinya seperti ini. Y sama dengan 4X ditambah dengan 3 dikali dengan X kuadrat ditambah dengan 5X. Nah, ini gimana cara menurunkannya? Ini kan sebenarnya persamaan kalau misalkan kita selesaikan, itu harus dikalikan dulu. Nah, permasalahannya ketika nanti kita menemukan persamaan di sini sudah kompleks ya, artinya untuk dikalikannya itu juga sudah susah. Nah, berarti kita harus menggunakan aturan dari perkalian ini ya, yaitu Y sama dengan U dikali V, maka Y aksennya adalah U aksen dikali V ditambah dengan V aksen dikali U. Maka di sini kita tentukan ya, ini adalah U-nya, nilai U-nya, dan ini adalah nilai V-nya. Nilai U adalah 4X ditambah 3, maka U aksennya. Ingat yang bisa diturunkan adalah ya, yang di sini terdapat variabel X. Kalau dia nggak ada variabel X, berarti dia tidak diturunkan. Oke ya. Jadi di sini U aksennya adalah 4X, ini berarti diturunkan menjadi 4. Sementara untuk V itu kan bunyinya persamaannya adalah ini, X kuadrat plus 5X. Maka turunannya gimana rumusnya? 2-nya pindah ke depan ya, pangkatnya 2X, ini 2-nya dikurang 1. Jadi 2X ditambah dengan, ini diturunkan berarti menjadi 5. Jadi V aksennya 2X ditambah dengan 5. Sehingga jawabannya adalah langsung saja kita di sini masukkan rumus ya, dimana Y aksen adalah U aksen V ditambah dengan V aksen U, yaitu Y aksen sama dengan U aksennya berapa? 4. 4 ditambah dengan V. V ini berarti persamaan yang masih awal, yang ini ya. X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan, yang ini V aksen. V aksen bunyinya ya ini 2X plus 5 dikali dengan U yang persamaan asli. Persamaan asli berarti yang ini 4X plus 3. Lalu kita kalikan seperti biasa. Ingat ya, dalam perkalian persamaan berarti yang dalam kurung ini dikalikan dulu keluar. X kuadrat dikali dengan 4, 4X kuadrat, 5X dikali dengan 4 berarti 20X ditambah dengan yang ini dikalikan ya. Perkalian silang, 4X dikali dengan 2X berarti hasilnya 8X kuadrat. 2X dikali dengan 3 hasilnya 6X ditambah dengan yang ini 5 dikali 4X berarti 20X, hasilnya berarti 6X yang ini ya, ditambah dengan 20X, 26X. Lalu yang ini yang terakhir, 5 dikali dengan 3, 15. Lalu kita suku-suku yang sama, kita satukan ya, 4X kuadrat disatukan dengan 8X kuadrat berarti 12X kuadrat, 20X disatukan dengan 26, jadi 46X ditambah dengan 15. Nah, itu adalah untuk aturan perkalian.
Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih jika persamaannya berbentuk pembagian. Kalau persamaannya berbentuk pembagian, berarti yang kita gunakan adalah aturan pembagian. Misalkan persamaannya bunyinya Y sama dengan U per V, maka Y aksennya adalah U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Misalkan tentukan turunan dari Y sama dengan 4X plus 2 dibagi dengan X kuadrat plus 5X. U-nya yang atas, V-nya yang bawah. Yang pertama, U-nya kita cari turunannya dulu. U adalah 4X plus 2, maka U aksennya adalah 4. Dan V adalah X kuadrat plus 5, maka V aksennya adalah 2X ya, plus 5. Misalkan nih ya, kita masukkan langsung. Y sama dengan, ini persamaan yang awalnya, ini Y aksennya, rumusnya U aksen V dikurang V aksen U dibagi dengan V kuadrat. U aksennya 4, V-nya adalah X kuadrat plus 5X. V aksennya adalah 2X plus 5. U-nya yaitu 4X plus 2. Lalu kita di penyebutnya kita masukkan V kuadrat. V kuadrat adalah X kuadrat plus 5 dikuadratkan. 4 dikali dengan X kuadrat berarti 4X kuadrat. 4 dikali 5X berarti plus 20X. Lalu yang ini juga kita kalikan ya. 2X dikali dengan 4X berarti 8X kuadrat. 2X dikali dengan 2 berarti 24X ya. 24 ini 4 ditambah dengan 5 dikali dengan 4 berarti 20, berarti 24X. Lalu 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, ini adalah perkalian dari dua persamaan yang di atas ini. Lalu yang di bawahnya X kuadrat plus 5X, kita kuadratkan juga ya. Hasilnya adalah yang di bawah ini, yaitu X pangkat 4 ditambah dengan 5X pangkat 3. Ini berarti bisa disatukan ya, 10X pangkat 3. Nanti hasilnya kalian catat sendiri, ditambah dengan 25X kuadrat. Yang bagian atasnya juga kita satu-satukan ya, suku-suku yang sama. Berarti 4X kuadrat dikurang dengan 8X kuadrat, hasilnya minus 4X kuadrat. 20X dikurang dengan 24X hasilnya min 4X. Lalu yang ini berarti minus 10. Nah, ini adalah hasil dari Y aksennya. Lalu untuk yang berikutnya kita akan mengetahui mengenai aturan rantai. Nah, aturan rantai ini jika fungsinya bunyinya adalah misalkan seperti ini ya. Jika fx sama dengan ux pangkat n, dengan ux merupakan fungsi yang bisa diturunkan. Jadi ux ini di dalamnya bisa diturunkan. Lalu di luarnya dia juga ada pangkat yang bisa diturunkan. Maka gimana? Maka kita menggunakan aturan rantai seperti ini. Fx sama dengan n ux dipangkatkan n-1, berarti n-nya maju ke depan ya. Kita menurunkan dari persamaan yang ini, yaitu n dikali dengan ux, n pangkat -1, lalu kita turunkan lagi persamaan yang ada di dalam persamaan ini, yaitu dimana disebutnya sebagai u aksen x ya. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x plus 3 pangkat 20 ya. Misalkan U-nya adalah di sini 4X plus 3, berarti U aksennya adalah 4. Lalu di sini kita di luarnya juga nanti akan menurunkan persamaan yang luar dengan persamaan yang di dalamnya. Misalkan ya, fx-nya adalah 4x plus 3 pangkat 20 ya, ini kurang 0. Lalu yang di sini adalah U-nya berarti pangkat 20. Berarti jawabnya gimana? Kita turunkan dulu persamaan yang di luar dulu ya, yang ini ya. Berarti turunannya adalah n ke depan ya, 20 dikali dengan ux pangkat n-1. Ini adalah u-nya. Ux berarti di sini 4x plus 3, n-nya pangkat -1 berarti 20 min 1. Dikalikan lagi dengan persamaan yang di dalam sini, karena di dalam sini ada persamaan yang bisa diturunkan lagi. Berarti 4x plus 3 diturunkan hasilnya 4, kita kalikan di sini ya. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 20 adalah 80, 4x plus 3 pangkat 19. Nah, itu namanya aturan rantai. Persamaan besarnya kita turunkan dulu, persamaan yang ini ya. Lalu persamaan yang di dalam kurungnya kita turunkan juga. Nah, maksudnya seperti itu aturan rantai itu. Yang di luarnya diturunkan, setelah itu yang di dalam kurungnya. Contohnya seperti ini lagi. Misalkan ya, fx adalah 2x plus 1 pangkat 4. Berarti yang di dalam sini kan ada persamaan bisa diturunkan ya, 2x plus 1-nya. Lalu di luarnya, ini persamaan besarnya, kita juga turunkan ya dari persamaan ini. Misalkan berarti U-nya di sini 2x plus 1, maka U aksennya adalah 2. Fx-nya kan bunyinya 2x plus 1 ya, pangkatnya 4. Berarti di sini U-nya pangkat 4. Lalu gimana cara menyarinya? N-nya adalah 4. N-nya maju ke depan dulu, N dikali dengan UX-nya. UX-nya adalah 2X plus 1, N pangkat min 1. Berarti 4 dikurang 1 ya. Dikali dengan U aksen. U aksen berarti adalah 2. Berarti 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Yang sini 2X plus 1 pangkatnya jadi 3 karena 4 dikurang 1 ya. Nah, itu adalah namanya aturan rantai. Dimana kita berantai ya, yang luar dulu kita
turunkan, baru setelah itu persamaan yang di dalamnya. Oke, itu tadi materi hasil dari lanjutan turunan ya. Intinya hari ini kita mempelajari bagaimana aturan perkalian jika persamaannya berbentuk perkalian ya. Lalu bagaimana jika persamaannya itu berbentuk pembagian, dan juga bagaimana jika persamaannya itu berbentuk persamaan di mana di luar itu adalah persamaan yang mempunyai pangkat yang besar yang bisa diturunkan, dan di dalam juga ada pangkat yang bisa diturunkan dari persamaan tersebut juga. Misalkan di sini pangkatnya hanya pangkat 1 ya, 4x, berarti kan di sini diturunkan menjadi 4. Nah, itu adalah namanya aturan rantai. Semoga bisa dimengerti. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi di WA. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.